Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ke-9, Hidup untuk Memuji. Sahabat petang, ayat hafalan: bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Selalu mudah untuk bersorak kegirangan kepada Tuhan ketika kita merasakan sukacita. Namun, itu tidak mudah ketika segala sesuatunya buruk, ketika kita berada dalam situasi terburuk yang bisa dibayangkan, ketika cawan lebur memanas. Namun, justru pada saat itulah kita perlu, mungkin lebih dari sebelumnya, memuji Allah, karena pujian adalah sarana untuk membantu kita mempertahankan iman. Memang, pujian dapat mengubah bahkan keadaan tergelap kita. Mungkin bukan dalam arti mengubah fakta di sekitar kita, tetapi dalam arti bahwa pujian dapat mengubah kita dan orang-orang di sekitar kita dengan cara yang membantu kita untuk menghadapi tantangan. Pujian adalah iman dalam tindakan. Itu mungkin tidak selalu alami bagi kita, tetapi ketika kita mempraktikkan pujian sehingga menjadi bagian alami dari kehidupan kita, pujian itu memiliki kuasa untuk mengubah dan menaklukkan. Sekilas pekan ini, apakah itu pujian? Bagaimanakah pujian bisa menjadi senjata spiritual yang begitu kuat dalam keadaan sulit? Bagaimanakah pujian dapat mengubah kita dan situasi di sekitar kita? Adapun ringkasan dan pokok pelajaran sepanjang minggu ini, bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Ratapan tawanan-tawanan Yahudi di tepi sungai-sungai Babel ketika diminta oleh penawan mereka untuk menyanyikan beberapa lagu-lagu Sion. Memang, bagaimana kita bisa bernyanyi dan memuji Tuhan di tengah penderitaan dan kematian? Pertanyaan ini mengandung salah satu paradoks besar dari kekristenan. Sekali lagi, aspek penting di sini adalah memahami sumber sukacita dan pujian, Tuhan sendiri. Memiliki pemahaman seperti itu tidak berarti bahwa Tuhan memaksa atau mengatur kita untuk menyanyikan pujian baginya. Sebaliknya, jika memang benar bahwa Tuhan menakdirkan kita untuk memuji Dia, dunia akan melakukan hal itu secara serempak. Tetapi ini jelas tidak terjadi. Sebaliknya, Tuhan adalah sumber pujian dengan keberadaannya, pencipta dan juru selamat kita, Raja dan Bapa kita, Hakim dan sahabat kita. Dia luar biasa. Salah satu prinsip dasar kehidupan Kristen di dunia ini adalah bahwa memuji Tuhan di dalam cawan lebur dimungkinkan ketika kita menjalani kehidupan pujian yang terus-menerus, bukan sesekali. Prinsip lain adalah bahwa memuji Tuhan di saat krisis muncul dari hubungan kita dengan Tuhan, di mana kita mengenal, mencintai, dan mempercayainya. Pekan ini menyoroti dua tema utama. Yang pertama, sukacita dan pujian berakar pada hubungan kita yang dalam dan bermakna dengan Tuhan sebagai bagian dari hidup kita sebagai gaya hidup. Yang kedua, sukacita dan pujian tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan kita dan untuk mengatasi cawan lebur, tetapi juga digunakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Sepanjang minggu ini kita kembali akan mempelajari satu topik yang sangat menarik di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dengan tema hidup untuk memuji. Dalam konteks kita hidup di dunia ini sedang menghadapi tantangan di dalam kehidupan, penderitaan datang silih berganti. Tetapi pelajaran kita menyatakan bahwa ketika kita hidup di dunia ini, di dalam setiap tantangan kehidupan, cawan lebur yang datang silih berganti, kita harus memuji Tuhan. Bukan memuji hanya 1-2 kali, tetapi terus menerus. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat memuji Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat terus memuji Tuhan? Karena pelajaran kita menyatakan bahwa memuji bukan hanya 1-2 kali saja, tetapi di dalam setiap keadaan. Baik dalam keadaan yang baik maupun keadaan yang buruk, baik keadaan kita sedang diberkati maupun keadaan kita sedang mengalami tantangan di dalam kehidupan. Apakah kita mampu untuk memuji Tuhan? Ada sukacita di dalam penderitaan. Apa maksudnya ini? Bagaimana caranya kita sedang menderita tetapi ada sukacita di dalamnya?
Dan di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1-30 ada prinsip-prinsip rohani yang kita akan temukan ketika kita sedang dalam perjalanan kehidupan kita, terutama di saat-saat pencobaan dan tekanan. Apakah itu? Untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita meluangkan waktu walaupun hanya sejenak setiap hari di tengah-tengah kesibukan kita, untuk kita dapat mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-9 ini, sehingga berkat-berkat sorgawi senantiasa kita akan rasakan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami Tuhan untuk kami dapat mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-9 setiap hari di sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.